Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program Belajar Bahasa Spanyol dari nol kecil bersama Pak Miel Bonito. Dan mari kita langsung pada pembahasan untuk kesempatan kali ini. Vamos! Pada episode yang sekarang ini, kita akan melanjutkan sedikit tentang bagaimana mengatakan suka atau tidak suka dalam bahasa Spanyol. Yang kita sudah tahu ini unik ya, karena tidak sama dengan cara kita mengatakannya dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Silahkan ditonton lagi video sebelum ini, di video episode terakhir ya, untuk lebih memahami bagaimana mengatakan suka atau tidak suka ini. Untuk kesempatan ini kita hanya melanjutkan sedikit tentang hal tersebut ya. Dengan pertemuan yang terakhir atau pembahasan yang terakhir, kita harusnya sudah bisa mengatakan misalnya saya suka, katakanlah misalnya ya, lagu ini ya, saya suka lagu ini. Nah, tentu sekali lagi jangan dimulai dengan saya itu you, tapi me, karena ini sebetulnya bukan subjeknya malah terbalik, yaitu lagu ini. Jadi seolah kita akan mengatakan lagu ini menyenangkan kepada saya gitu. Jadi saya ini bukan subjeknya atau pokok kalimatnya. Jadi, itu pembicaraannya sudah kita lakukan sebelumnya ya. Nah, saya suka lagu ini tentu dengan mulai me, bukan you ya, me. Terus kita pakai kata gusta. Ini tentu udah tahu dari asal katanya kata gustar ya. Gusta. Nah, lagu ini bahasa Spanyolnya, this songnya, esta canción. Esta canción ini lagu ini atau this song ya. Esta canción. Canción itu lagu. Cantar menyanyi. Cantante itu penyanyinya. Jadi saya suka lagu ini adalah me gusta esta canción ya. Ini sudah kita mengerti. Kemudian yang belum kita bahas pada episode sebelumnya adalah bagaimana kalau mau mengatakan saya tidak suka, artinya dengan kata lain kita membuat kalimat negatifnya. Kalau saya suka, me gusta esta canción. Kalau saya tidak suka, berarti kita memerlukan kata no. Ya? Dan di mana kita letakkan kata no ini, yaitu sebelum kata me ini. Itu jadi no. Kalau suka me, kalau me gusta, kalau saya tidak suka no me gusta. Jadi no-nya diletakkan di sebelum me. No me gusta esta canción. Ya, jadi untuk negatifnya kita perlu kata no yang diletakkan sebelum me-nya ini ya. Jadi no me, bukan me no gusta, bukan. Jadi no me gusta, bukan me no gusta. Itu salah. Oke. Saya suka lagu ini, me gusta esta canción. Saya tidak suka lagu ini, no me gusta esta canción. Jadi bisa misalnya kita bisa mengatakan sekarang misalnya, saya nggak suka lagu ini, tapi saya suka penyanyinya. Nah, gitu ya. Lagunya saya nggak suka, tapi penyanyinya saya suka. Karena lagu-lagu yang lainnya juga bagus. Jadi, itu bisa kita buat, misalnya gimana? Saya tidak suka lagu ini. Kan ini ya. No me gusta esta canción, tapi, saya sembunyikan ya. Tapi misalnya, tapi kan pero ya. Pero saya suka penyanyinya. Jadi me gusta
penyanyinya, cantante. Nah, but I like the singer. Nah, singer itu cantante kan. Kalau laki-laki ya the singernya el cantante, L. Tapi kalau kita tahu itu penyanyi yang perempuan ya la cantante. Misalnya lagu ini dinyanyikannya oleh penyanyi perempuan, maka kita katakan pero me gusta pakai la cantante. Ya. La cantante itu penyanyinya, the singer, dan itu pengertiannya perempuan. Kalau penyanyi laki nanti kita akan mengatakan artikelnya ini menjadi L. Karena la ini artikel untuk perempuan kan, dan L adalah artikel untuk maskulin. Jadi L cantante. Ya, jadi pero me gusta la cantante, boleh. Pero me gusta el cantante, boleh. Karena ini la cantante berarti perempuan, el cantante berarti laki-laki. Jadi kalimat panjang ini sudah kita bisa buat dalam bahasa Spanyol, yaitu saya tidak suka lagu ini nih, saya tidak suka lagu ini, tapi saya suka penyanyinya. Pero me gusta la cantante. Pero me gusta el cantante, dan seterusnya, ya. Dan ini salah satu menggunakan kata suka dan tidak suka dalam satu kalimat, ya. Jadi me gusta saya tidak suka, kalau me gusta saya suka. Nah, sekali lagi, yang lain adalah yang saya ingin jelaskan. Ini saya udah tahu ya, saya hapus saja. Apa ini yang dihapus boleh? Ya. Misalnya supaya tahu, saya suka. Saya suka kemudian satu benda. Misalnya yang gampang aja ya, majalah inilah tadi ya. Saya suka esta revista. Sorry, sampai salah bacanya. Saya suka majalah ini. Majalah. Saya suka majalah ini. Saya suka majalah ini. Majalah ini masih ingat? Esta revista ya. Tentu nanti akan menjadi me gusta. Me gusta. Majalah ini adalah esta revista. Ya, ini. Me gusta esta revista. Artinya saya suka majalah ini. Di sini kita lihat bahwa setelah kata suka, maka datang satu kata benda. Ya. Suka kemudian kata benda. Nah, kata benda ini boleh saja merupakan manusia, orang. Sehingga kalau kita akan mengatakan saya suka Maria, saya suka Roberto, sama aja caranya. Jadi ini sudah ya. Jadi sebagai ganti benda ini, majalah ini, revista dan sebagainya, boleh aja datangnya setelah kata gusta ini orang atau nama seseorang. Biasanya gini, me gusta Ronaldo misalnya, pemain bola terkenal ya dunia. Nah ini caranya mengatakan gitu, me gusta Ronaldo. Tidak berarti mencintai, tapi suka gitu ya, karena dia main bolanya bagus sekali. Bahkan pemain terbaik di dunia mungkin gitu ya. Jadi me gusta Ronaldo. Jadi boleh setelah kata gusta datang nama seseorang. Me gusta Ronaldo. Sama kalau saya suka Maria itu. Kenapa?
Ya dia orangnya baik ya, orangnya baik, suka menolong. Me gusta Maria, boleh aja. Ya, kalau itu yang kita contohkan, ya me gusta Maria. Me gusta Maria, boleh saja. Jadi sini setelah gusta datang suatu kata benda. Esta revista, this magazine atau majalah ini itu benda. Boleh juga setelah gusta datang nama seseorang karena kita menyukai orang tersebut. Seperti me gusta Ronaldo, me gusta Maria dan sebagainya. Dan satu lagi, setelah kata gusta ini, ya boleh datang satu kata kerja. Dan kata kerja itu kalau datang setelah kata gusta ini, yang dipakai adalah kata kerja dalam bentuk infinitifnya, kata kerja dasarnya. Misalnya begini, saya mengatakan, saya suka makan. Ya, di rumah, saya suka makan di restoran. Saya suka jalan-jalan. Itu sama caranya. Yaitu misalnya, saya suka makan ya, me gusta makan dan comer. Nah, ambil comer itu jangan dikonjugasikan. Comer ambil bentuk dasarnya, bentuk infinitifnya yaitu comer. Jadi langsung masukkan ya. Me gusta comer itu saya suka makan. Dalam bahasa Inggris I like eating. Nah, dalam bahasa Inggris itu kata kerjanya itu kan dalam bentuk gerund, kata kerja bentuk ing yang merupakan kata benda sesungguhnya yaitu gerund. Misalnya kan I like eating ya dalam bentuk ing-nya itu ya. Tapi dalam bahasa Spanyol tidak. Di sini dimasukkan kata kerja bentuk infinitifnya yaitu kata kerja bentuk dasar. Jadi me gusta comer. Jadi saya suka makan. Misalnya saya suka makan di restoran-restoran itu sering sekali ya. Seminggu 3 kali misalnya gitu. Jadi me gusta comer and di restoran, saya sambung di bawahnya ya, kalau mungkin kurang, jadi and restoran karena jamak restorantes. Saya pengertiannya, saya suka makan di restoran-restoran, restoran mana saja. Bukan hanya satu restoran. Jadi me gusta comer en restaurantes secara umum. Jadi saya suka makan di restoran itu ya. Nah, ini jadi setelah kata gusta mungkin datang suatu kata kerja. Nah, kata kerja yang datang setelah kata gusta ini kita pakai dalam bentuk dasarnya, bentuk infinitifnya, bentuk aslinya. Misalnya makan ya comer. Kalau saya suka bahasa Inggris mungkin I like traveling. Ya, kita bisa mengatakan itu asal tahu apa kata to travel itu dalam bahasa Spanyol. Ya, misalnya saya hapus ini karena sudah ya. Nah, misalnya saya suka jalan-jalan. Me gusta kan jelas, me gusta jalan-jalan. To traveling kalau bahasa Inggris, to travel itu viajar. Tuh. Me gusta viajar, itu bahasa Inggrisnya I like traveling. Saya suka jalan-jalan, viajar to travel kan, nah, itu. Jadi setelah kata gusta datang kata kerja dalam bentuk aslinya, bentuk infinitifnya. To travel atau viajar. Ya, misalnya saya juga jalan-jalan di kampung itu ya, karena masih pemandangannya masih bagus, polusi udaranya kurang. Jadi saya suka jalan-jalan di kampung. Kampung itu campo. Jadi me gusta viajar ya around the village gitu ya, misalnya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi pakai kata por el campo.
Nah, jadi kampo ini bisa berarti village, ya, desa gitu ya, kampo. Kampo juga bisa berarti itu apa? Lapangan. Field, misalnya lapangan sepak bola itu kan disebut campo de football ya, kampo. Jadi kampo ini bisa berarti village, bisa berarti apa namanya itu field atau lapangan. Tapi me gusta viajar por el campo. Saya suka, kalau tidak suka kan tadi itu ya, pakai no ya. Contoh lain misalnya mengatakan saya tidak suka tinggal di kota karena terlalu crowded, terlalu ramai. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Saya tidak suka tinggal. Kata tinggal sudah dulu yaitu bibir. Ya, bibir. Dan ini bentuk aslinya, bentuk infinitifnya. No me gusta bibir di mana? Di kota. En la ciudad. Nah, jadi ini. No me gusta vivir en la ciudad. Saya tidak suka tinggal di kota. Alasannya nanti Anda jelaskan. Karena terlalu bising dan sebagainya. Oke. Nah, inilah yang ingin Pak Mi jelaskan pada kesempatan ini. Ini menyambung pembahasan episode sebelumnya. Ya. Nah, mudah-mudahan dapat diikuti dan dipahami, dan dengan pengetahuan ini kita bertambah pengetahuan kita mengenai bagaimana mengatakan suka dan tidak suka di dalam bahasa Spanyol yang memang harus kita terima karena caranya itu unik ya, tidak sama dengan cara kita mengatakannya dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Alright. Nah, seperti biasa kalau dianggap bermanfaat, tolong di like, dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Saya selalu mengingatkan bahwa subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu ya. Akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Gracias y hasta luego.